saya adalah CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan yang namanya praobservasi. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Sulasri Mokodongan. Nah, beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Kota Mubagu. Bagaimana kabarnya Ibu Sulasri? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, kali ini saya akan melakukan praobservasi. Sebelum melakukan supervisi, saya harus melakukan yang namanya praobservasi. Nah, di dalam praobservasi ini dilakukan ada pelaksanaan observasi itu, Ibu Sulasri bisa lebih siap lagi dan tidak merasa dan bisa lebih santai ketika saya berada di dalam kelas bersama Ibu Sulasri. Nah, di sini saya akan melakukan yang namanya supervisi itu. Nah, di dalam supervisi itu sebagai evaluasi pembelajaran dan sebagai proses reflektif untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan selama pembelajaran dan juga sebagai sarana kolaborasi antara saya dan Ibu Sulasri agar bisa melihat, di sini saya tidak menilai, tapi di sini agar saya bisa melihat bagaimana pembelajaran Ibu Sulasri di dalam kelas. Nah, baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu apa kira-kira tujuan pembelajaran dari Ibu Sulasri? Oke, baiklah. Untuk tujuan pembelajaran yaitu mempresentasikan teks naratif secara lisan, baik dalam bentuk monolog maupun dialog, yang dimana memperhatikan fungsi sosial, struktur bahasa, kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Iya, berarti di sini tujuan pembelajaran dari Ibu Sulasri yaitu untuk mempresentasikan teks naratif secara lisan. Jadi siswa akan mempresentasikannya di depan kelas. Iya, pasti. Nah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu apa ya, Bu? Jadi area pengembangan itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi, yaitu kita melihat kemampuan para siswa atau peserta didik untuk bisa tampil atau mempresentasikan tentang cerita atau legenda yang telah mereka tulis sebelumnya. Iya, jadi di sini area pengembangannya adalah untuk melihat bagaimana kemampuan siswa dalam melakukan presentasi. Oke. Nah, untuk strategi yang akan Ibu persiapkan, Jadi kalau strateginya itu untuk mengajak siswa ya, dan memberikan motivasi kepada siswa agar mereka siap atau mampu untuk melakukan presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. iya. Kemudian kira-kira model pembelajaran yang Ibu Sulasri lakukan. Oke, jadi modelnya ini lebih ke pendekatan secara emosional ya. Ini didorong dengan melihat dari kemampuan siswa itu sendiri. Itu ketika kalau kita mengadakan pendekatan secara emosional, maka siswa itu akan merasa yakin dan termotivasi agar bisa melakukan presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, untuk metode diferensiasi, apakah Ibu Cili menggunakan metode diferensiasi dalam pembelajaran ini? Oke, jadi waktu penggunaan metode diferensiasi ini itu pernah dilakukan karena pada setiap kelas itu anak-anak punya kemampuannya yang berbeda-beda, ya cara atau gaya belajarnya yang berbeda-beda. Jadi karena saya memberikan kelompok ya, kemudian di situ ada yang menulis, kemudian yang kelompoknya satu juga
apa bisa mempresentasikan, dan yang kelompoknya yang lain juga bisa apa dulu ada yang lebih kepada apa yang mereka dengar, ya, atau lebih kepada listening. Oh, jadi mereka punya kemampuan tersendiri. Kemudian untuk media pembelajaran yang Ibu Sulastri gunakan. Oke, jadi media pembelajarannya tentunya ada buku, kemudian kita juga menggunakan teknologi, yaitu memberikan fasilitas kepada siswa melalui handphone mereka, ya, untuk bisa share atau googling untuk mencari cerita-cerita yang berhubungan dengan naratif teks, ya. Kemudian mereka bisa mengembangkan sendiri. Iya. Kemudian untuk untuk asesmen yang Ibu Sulastri akan lakukan ini seperti apa? Oke, jadi asesmen yang dilakukan yaitu ketika mereka tampil itu sudah adalah proses asesmennya, di mana kita melihat proses pada saat prosesnya, ya. Jadi yaitu formatif. Jadi saya melihat asesmen formatif pada saat proses pembelajaran. Berarti Ibu Sulastri melihat bagaimana mereka melakukan proses lisan, mempresentasikan secara lisan teks naratif tersebut. Iya, dengan melihat unsur-unsur kebahasaannya. Oke, baik. Nah, Ibu Sulastri, di sini saya sudah mengkonfirmasi kegiatan observasi. Nah, nanti setelah ini saya akan mensupervisi Ibu Sulastri. Kira-kira kapan ya waktu yang bisa digunakan? Jadi bisa di hari Senin, ya, karena saya punya jadwal di situ ada yang menulis, kemudian yang kelompoknya satu juga apa bisa mempresentasikan, dan yang kelompoknya yang lain juga bisa apa dulu ada yang lebih kepada apa yang mereka dengar, ya, atau lebih kepada listening. Oh, jadi mereka punya kemampuan tersendiri. Kemudian untuk media pembelajaran yang Ibu Sulastri gunakan. Oke, jadi media pembelajarannya tentunya ada buku, kemudian kita juga menggunakan teknologi, yaitu memberikan fasilitas kepada siswa melalui handphone mereka, ya, untuk bisa share atau googling untuk mencari cerita-cerita yang berhubungan dengan naratif teks, ya. Kemudian mereka bisa mengembangkan sendiri. Iya. Kemudian untuk untuk asesmen yang Ibu Sulastri akan lakukan ini seperti apa? Oke, jadi asesmen yang dilakukan yaitu ketika mereka tampil itu sudah adalah proses asesmennya, di mana kita melihat proses pada saat prosesnya, ya. Jadi yaitu formatif. Jadi saya melihat asesmen formatif pada saat proses pembelajaran. Berarti Ibu Sulastri melihat bagaimana mereka melakukan proses lisan, mempresentasikan secara lisan teks naratif tersebut. Iya, dengan melihat unsur-unsur kebahasaannya. Oke, baik. Nah, Ibu Sulastri, di sini saya sudah mengkonfirmasi kegiatan observasi. Nah, nanti setelah ini saya akan mensupervisi Ibu Sulastri. Kira-kira kapan ya waktu yang bisa digunakan? Jadi bisa di hari Senin, ya, karena saya punya jam di kelas 11B. Nah, jadi waktunya bisa dari Senin sampai Selasa. Iya, baik. Kemudian di sini hal-hal yang saya dapatkan dari percakapan kita ini adalah saya sudah mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran dari Ibu Sulastri, kemudian pengembangan area yang akan Ibu Sulastri capai,
serta strategi yang akan Ibu Sulastri persiapkan. Nah, oke, baik, terima kasih Ibu Sulastri. Ya, nanti sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas Ibu Sulastri. Oke, terima kasih. Itulah tadi praobservasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Sulastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Are you fine now? Fine. Where is the leader in this class? Okay, Rafa, how many students the present today? Okay, 30, okay, we must say in English 30. Okay, and before we start, okay, listen to your name. I call you one by one. Adiaksa Ginoga. Yes, ma'am. Okay. Agustiano. Yes, ma'am. Ahmad Zaki. Absent. Aira Manangin. Aishi. Alfira. Andika. Akso. Auralia. Brenda. Brenda. Okay. Kristo. Jaffa. Desvila. Dirmansyah. Ibnu Pasha. Jessica. Kalila. Lilis. Where is Lilis? Okay, lovely. Madina. Marsha. Nisha. Muhammad Atta. Muhammad Ati. Muhammad Faiz. Muhammad Akil. Muhammad Bilal. Mutmaina. Naswa. Mutmaida. With Lovely. With Rana. Rangga. Rasti. Regina. Ruby. Sarah. Siti. Stephen. Khalil. Inaya. Okay, before we start the study today, I want you to stand up, please. Stand up. Yeah. And I hope you enjoy. And I want to play now. And do you know about the counts, the number 1 to 10? Yes. Count number 1 to 10. Yes. Can say it now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and now you must follow about the number 1. Okay, kalian harus ikuti untuk nomor kalau angka 1 seperti apa? 1. 2 kalau diikuti. Oke, kalau 3 4
sampai 10 ya. Sekarang I want you for your body ya. Nomor 1. Kalau dengan tubuh kalian seperti apa? Coba nomor 1. Nomor 2. Kalau nomor 2 ikuti dengan tubuh. Nomor 3. Nomor 5. Gerakan tubuh ya, gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Kalau 6 seperti apa? Coba 7. Kalau 4. Balikan dulu. Thank you. Give applause for your and now, pay attention please about the tujuan pembelajaran. Peserta didik memahami general structure of the Arabic text. Ya. Jadi kalian harus memahami apa itu struktur tentang Arabic text. Pada pertanyaan tematik ya ada there are 5 questions. The question 1, do you like to read story in your free time? Yes. Do you like to read story in your free time? Yes. Kamu apa juga Pak? Yes. What do you do about your free time? Maybe you read the story, watch the film, what else? Apa yang kamu? Watching the TikTok. Can you mention about the TikTok you like? Apa TikTok yang kamu suka? Korea. Opa yang persistek. Itu yang butterfly. What story do you like? Alisi, what story do you like? About the narrative, the legend of the story. What else? Random. Can you hear the special? The story do you like? One. Novel. How about the legend of story? Maybe the Tobat, Sang Kuriang, ya, Cinderella. Yara. Yara, how about this, Yara? What the story do you like? Cinderella. Cinderella. Dimansha, how about you? Yara say, Yara like about the story Cinderella. How about you? Toba. Toba. How about you, Aurel? Timurman. Timurman. Next. Have you heard about the Cinderella? Have you heard about the
Benar, oke. Rangga, how about you, Rangga? Gimana? What about the Cinderella? Dapat? Maybe you can like about the Cinderella? Yang mau jadi seperti Cinderella? Oh, belum jadi. Okay, and then where is the Cinderella? Beautiful. Okay, where? Okay, where is Cinderella? Cinderella? Where is the Cinderella? Sorry. Dari mana? Disney. Fantasi. Ah, the Toba. Firman. Where is the Toba? Toba dari mana? Sumatera. Apa? Sumatera. Oke, Sumatera. Sumatera. Oke, good. Yes. And how about the ending the Timun Mas? Sorry. Okay. Now, how about the ending story of Timun Mas? Oh, Okay, you can blend to Indonesia or English. Okay, stand up please. yes. She, Saya sendiri. diet, and okay, give a clap for the Yara. Okay, how about the story do you choose before? Oh, ini macam Cinderella. Okay, do you know? Okay, the ending of the story of Cinderella. Okay, stand up please. Okay, no. Okay, free. Okay, give applause for. Okay, any student? How about the Dafa? Ada apa? Karena tahu. Cerita apa yang kau pilih? Ya. So, okay, this is about the five question ya. Itu adalah 5 pertanyaan ya, termasuk untuk mengantar kita ke materi tentang karakter ya, karakter of the Okay, attention please. Okay, this is about the main mapping ya. Ini adalah petanya ya. For the character, okay, including about the genetic structure. Ini masuk pada struktur genetic of narrative text ya. The character, okay, there are name, personal detail, okay, and traits, habits, beliefs, and social life. Okay, this is about the saying about the character. Ya, ini menceritakan semuanya tentang karakter. Ya,
address maybe, yeah, where is the story legend? Eh, ada di bawah, di kelas lain. Okay. And okay, about the description about the Sangkuriang, yeah, how about the Sangkuriang hair maybe, yeah. Kemudian face, what is face? Okay, you remember what? Okay, sifat. Okay, this is about face, yeah. You can different about the personal detail and say, ya, kalian harus bisa membedakan apa itu masuk dalam personal detail dengan traits atau sifat, ya. Oke, this is about kebiasaan, ya. How about that twist? Belokan. Oke, belokan. How about keinginan? Oke, gitu. Oke, kita pause for you. And now, okay, Yara, okay, come on please, Yara. Okay, Yara. Okay, you must explain about your past, okay? What the story okay. Chapter based on the story, okay, for the virtues, yeah. Is often seen with the girls in the room. Let her put her hair down when mother comes. How about that quiz? This is someday. Is a complete over the answer to let down her hair. Yes, notice what the mother. Okay, how about the for the hair? Or also have a magical hair. Okay, magical hair. Okay. And how about the design? The design is design of the from the tower. Okay. Eh? Okay, good job. Okay, for that, this is about the Rapunzel story. Okay, and do you ever hear about the story? No. Okay, I see. How about you? Rapunzel? Yes? Okay. Can you mention about the description of the Rapunzel? I see. And after you read about your tab, okay, you can student, okay, you can read from the class and you can read about explain your friend like your Yara and I see. Okay, bisa? Bisa? Okay, jadi you have the responsibility, kalian punya tanggung jawab ya untuk menjelaskan tentang tugas yang seperti dengan kalian lakukan. Ya? Okay. And now I can give the time for you to make your task, ya. And I have you can find minute, ya. Dan masih 5 menit untuk kalian membuat tugas kalian. Selesai. And on the house can the next.
enjoy dengan materi hari ini? Yes. Apakah kalian senang? Oke, happy atau bilang happy? Oke, senang. Oke, jadi kalian senang dengan materi hari ini. Oke, apa yang kalian bisa lakukan dengan materi hari ini bila dikaitkan? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat? Oke, Masya, senang menulis Masya. Oke, shame, jangan malu-malu. Apa yang Masya dapatkan bila dikaitkan dengan materi hari ini? Oke. Thank you for Marsha. Jadi Marsha lebih memahami apa yang dimaksud dengan personality. Yang mungkin yang tadinya ini mungkin satu kali, ya, mencakup satu kali. Sudah masuk pada trennya. Tetapi ini ada bagian-bagiannya, ya. Oke. Bagaimana dengan mungkin ada masukan untuk akun sendiri, ya? Okay, maybe you have a suggestion to me? No? Rana? Dia orang suka seperti ini. Dia orang suka seperti ini. Ya, maybe sudah dia suggestion for me? Adik? No? Jessica? Jessica? No? So, okay, I think it's enough, yeah. And I'm so glad, yeah, for you have the enthusiasm, you have the active, okay, for the lesson today. And I must say so very, very thank you. Okay, for the next. Okay, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baik. Di situ tadi saya sudah melihat bagaimana siswa itu antusias seperti itu. Kemudian di area pengembangan yang Ibu Sulastri rencanakan itu di bagian PSE-nya itu sudah baik, itu di sosial emosionalnya. Dan itu saya lihat anak-anak itu sudah berani maju ke depan seperti itu. Kemudian mereka selain memahami pembelajaran tadi, mereka bisa berani maju tampil ke depan dan itu bisa memupuk rasa percaya diri siswa seperti itu Sulastri. Cuma ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, yaitu di pembelajaran Ibu Sulastri tadi itu ada sekitaran 60% itu siswa yang aktif, tapi ada 40%-nya itu yang kurang aktif. Ya, mungkin memang dikarenakan gaya belajarnya mungkin ya, gaya belajarnya siswa itu. Nah, di situ tadi saya lihat Ibu Sulastri itu belum menerapkan yang namanya diferensiasi ya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, karena untuk model pembelajaran seperti ini ya belum saya terapkan 100% karena mengingat dengan kondisi anak-anak yang tadi ya yang sebenarnya itu harus diberikan karena untuk penyerapan atau kemampuan siswa itu berbeda-beda ya. Nah, ini yang harus saya sebagai guru juga harus menggali potensi itu dan memberikan model pembelajaran seperti
tadi. Iya, mungkin di berikutnya bisa ditambahkan pembelajaran berdiferensiasi karena ada anak mungkin yang kurang berani untuk tampil ke depan seperti itu. Kemudian untuk rencana tindak lanjut ke depannya, Bu, ya. Kira-kira kapan Ibu Sulastri akan mulai melaksanakan yang namanya diferensiasi pembelajaran? Oke, jadi terima kasih Bu Suku karena ini merupakan masukan yang cukup bagus. Insya Allah minggu depan kebetulan ada jadwal saya di kelas tersebut dan di kelas-kelas yang lain juga saya akan mulai belajar untuk menerapkan model pembelajaran ini. Iya. Apakah Ibu Sulastri sudah paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi atau perlukah Ibu Sulastri belajar lagi dari media-media yang sudah disediakan atau bagaimana? Jadi untuk paham atau belum baru garis-garis besarnya saja, tetapi kalau untuk penerapannya mungkin saya harus lebih banyak bertanya ya, kepada yang sudah menerapkan model pembelajaran seperti ini. Kemudian menurut Ibu Sulastri nanti kalau ukuran keberhasilan dari siswa itu seperti apa, Bu? Apakah harus seluruh siswa itu harus berhasil ataukah hanya sebagian saja? Oke, jadi untuk bisa melihat dari tercapaian atau keberhasilan itu biasanya saya sebagai guru itu melihat dari prosesnya ya atau formatifnya lewat asesmen formatif yang saya berikan. Kemudian memang bahkan tidak seluruhnya bahwa anak-anak itu mampu untuk bisa berhasil dalam setiap materi-materi yang ada karena mungkin keterbatasannya dari segi penerimaan atau yang tadinya mereka kurang percaya diri ya. Jadi nanti ada kalau saya lewat solusinya memberikan tutor sebaya ya atau kepada teman-temannya yang lain yang mampu untuk bisa yang lain ini untuk bisa supaya seperti yang lain gitu. Kemudian nanti untuk aktivitas pengembangan dirinya Ibu Sulastri seperti apa? Ya, aktivitas pengembangan diri yaitu lebih untuk menggali juga ya potensi-potensi, kemudian lebih juga untuk banyak bertanya kepada teman-teman guru ya, apalagi yang lewat teman-teman kita yang sudah sebagai CGP yang lebih dulu menerima materi ya, jadi mesti harus banyak-banyak bertanya. Luar biasa sekali. Kemudian menurut Ibu Sulastri pendukung yang bisa membantu Ibu Sulastri untuk mengembangkan potensi Ibu Sulastri. Ya, jadi pentingnya yaitu dari media-media yang ada, kemudian lebih banyak juga literasi atau lebih juga banyak menggali atau membaca supaya tidak tertinggal dengan model-model pembelajaran yang ada. Nah, untuk pengembangannya itu kira-kira kapan Ibu Sulastri akan mulai melaksanakannya? Jadi untuk penerapannya bisa juga sekarang ya, ya bisa juga sekarang supaya kita tidak akan terlambat dengan model-model atau informasi-informasi yang baru. Iya, luar biasa sekali. Iya, Bu Sulastri, terima kasih banyak. Nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.